Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Matematika Ekonomi dan Bisnis Akuntansi Syariah 2C akan menjelaskan tentang materi menerapkan hubungan nonlinear dalam bidang bisnis part 2. Berikut ini adalah nama-nama anggota dari kelompok kami. Yang pertama Emirvan Wahyu Sodo dengan NIM 102, yang kedua Ika Kusuma Ningati dengan NIM 106, yang ketiga Rada Yuhindra dengan NIM 117, yang keempat Rahman Daskarwangi dengan NIM 126, yang kelima Muhammad Ziki Taufikur Rahman dengan NIM 128, yang keenam Sandy Tia Mesta dengan NIM 134, yang ketujuh Nanda Aulia Anisah dengan NIM 141, yang kedelapan Siti Alifah dengan NIM 144. Keuntungan, kerugian, dan pulang pokok. Keuntungan terjadi di saat profit yang disimbolkan dengan P bernilai positif atau bisa dikatakan R lebih besar dari C, yang berarti fungsi penerimaan yang disimbolkan R lebih besar dari cost atau biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kerugian terjadi saat profit P bernilai negatif atau R kurang dari C. Kemudian, keadaan pulang pokok atau kembali modal terjadi saat P sama dengan 0 atau R sama dengan C. Pada grafik, di luar merupakan keadaan terjadi keuntungan dan di dalam merupakan keadaan saat terjadi kerugian. Sedangkan P sama dengan 0 merupakan titik pulang pokok. Selanjutnya yaitu fungsi utilitas. Fungsi utilitas menjelaskan besarnya utilitas atau kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan suatu barang atau jasa. Pada umumnya, semakin banyak jumlah suatu barang yang dikonsumsi, maka semakin besar utilitas yang diperoleh. Kemudian mencapai puncaknya atau titik jenuh pada jumlah konsumsi tertentu. Sesudah itu justru menjadi berkurang atau bahkan negatif bila jumlah barang yang dikonsumsi terus-menerus ditambah. Utilitas total merupakan fungsi dari jumlah barang yang dikonsumsi. Persamaan utilitas total atau total utility dengan simbol U dari mengkonsumsikan suatu jenis barang berupa fungsi kuadrat parabolik dengan kurva berbentuk parabola terbuka ke bawah. Utilitas marginal atau marginal utility dengan simbol MU ialah utilitas tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dikonsumsi. Utilitas total mencapai puncaknya ketika utilitas marginal 0 dan berkurang ketika utilitas marginal negatif. 3. Fungsi produksi. Bentuk fungsi produk total atau total product P yang nonlinear pada umumnya berupa sebuah persamaan kubik yang mempunyai titik belok dan sebuah titik puncak. Produk total merupakan fungsi dari jumlah masukan, input, faktor produksi yang digunakan. Dalam konsep produksi juga dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Produk rata-rata atau average product AP ialah jumlah keluaran atau produk yang dihasilkan dari setiap unit masukan yang digunakan. Merupakan hasil bagi produk total terhadap jumlah masukan. Sedangkan produk marginal atau marginal product MP ialah produk tambahan yang dihasilkan dari setiap tambahan satu unit masukan yang digunakan. Jika dalam suatu kegiatan produksi dianggap hanya terdapat satu masukan variabel, katakanlah X, sementara masukan-masukan lainnya merupakan masukan tetap, maka fungsi produksinya dapat dinyatakan dengan notasi P sama dengan Fx. Produk total yaitu P sama dengan Fx, produk rata-rata AP sama dengan P per X, produk marginal MP sama dengan delta P per delta X. Berdasarkan grafik, kurva produk total P mencapai puncaknya tepat ketika kurva produk marginal MP sama dengan 0.
sedangkan MP mencapai puncaknya tepat pada posisi titik belok kurva P. Di samping itu, kurva MP memotong kurva AP pada posisi maksimum. Penjelasan mengenai hal ini bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Kurva transformasi produk. Kurva transformasi produk adalah kurva yang menunjukkan pilihan kombinasi jumlah produksi dua macam barang dengan menggunakan masukan yang sama sejumlah tertentu. Kurva ini dikenal juga dengan sebutan kurva kemungkinan produksi. Kurva transformasi produk yang kuadratik dapat berupa potongan-potongan lingkaran, elips, hiperbola, maupun potongan parabola. Pada gambar di samping, X dan Y masing-masing melambangkan jumlah produk X dan jumlah produk Y. Karena kurva transformasi produk mencerminkan pilihan kombinasi produksi, maka penambahan jumlah produk yang satu akan mengurangi jumlah produk yang lain. Patut dicatat, kurva transformasi produk dapat pula berupa garis lurus belerang negatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan model distribusi pendapatan Pareto. Menurut Vilfredo Pareto, jumlah penduduk dari suatu populasi A yang berpendapatan melebihi X adalah dapat dihitung menggunakan rumus N sama dengan A per X pangkat B, di mana B merupakan suatu parameter atau besaran populasi tertentu, pada umumnya berkisar 1,5, kecuali ditentukan lain, nilai B sama dengan 1,5. Model distribusi pendapatan versi Pareto ini mencerminkan sebuah hiperbola sama sisi untuk rentang 0 kurang dari N kurang dari A dan 0 kurang dari X kurang dari pendapatan maksimum dalam populasi. Karena model ini diterapkan secara universal, variabel pendapatan X dinyatakan dalam mata uang yang umum digunakan oleh negara-negara di seluruh dunia, yakni dolar Amerika Serikat atau US dollar. Dengan demikian, untuk diterapkan pada kasus Indonesia, pendapatan dalam rupiah harus dikonversikan ke dalam satuan US dollar. Berikut ini contoh gambar grafik model distribusi pendapatan Pareto. Contoh soal pendapatan Pareto. Hitunglah berapa dari 8 juta penduduk di DKI Jakarta yang berpendapatan melebihi 800.000, berapa orang yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000, kurs yang berlaku 1 US dollar sama dengan 20.000. Langkah pertama, kita menghitung pendapatan 800.000, di mana X sama dengan 800.000 jika dikurskan menjadi 400 US dollar. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus N sama dengan A per X pangkat B, yaitu menjadi 8 juta per 400 pangkat 3 per 2 sama dengan 8 juta per 8.000, mendapatkan hasil akhir 1.000 orang. Yang kedua, berpendapatan 480.000 menjadi 240 US dollar. Dimasukkan dalam rumus N, mendapatkan hasil akhir 2.152 orang. Yang ketiga, pendapatan 640.000 menjadi 320 US dollar, dimasukkan ke dalam rumus N, mendapatkan hasil akhir 1.398 orang. Jadi, terdapat 1.000 orang yang berpendapatan melebihi 800.000, sedangkan penduduk yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000 ada 754 orang. Contoh soal kerugian keuntungan pulang pokok. Penerimaan total yang diperoleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,10 Q kuadrat plus 20 Q. Sedangkan biaya total dikeluarkan C sama dengan 0,25 Q per 3 dikurangi 3 Q kuadrat ditambah 7 Q ditambah 20. Hitunglah profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 dan 20 unit. P sama dengan R dikurangi C sama dengan min 0,10 Q kuadrat ditambah 20 Q dikurangi 0,25 Q pangkat 3 ditambah 3 Q kuadrat dikurangi 7 Q dikurangi 20. Berarti P sama dengan min 0,25 Q pangkat 3 ditambah 2,90 Q pangkat 2 ditambah 13 Q 20.
Untuk G sama dengan 10 unit, P sama dengan 0,25 kali 1000 ditambah 2,90 kali 100 ditambah 13 kali 10 dikurangi 20. P sama dengan min 250 ditambah 290 ditambah 130 dikurangi 20 sama dengan hasilnya 150. Dalam keadaan ini perusahaan mengalami keuntungan. Untuk G sama dengan 20 unit, P sama dengan min 0,25 kali 8000 ditambah 2,90 dikali 400 tambah 13 dikali 20 dikurangi 20. P sama dengan min 2000 ditambah 1160 tambah 260 dikurangi 20 sama dengan min 600. Dalam keadaan ini perusahaan mengalami kerugian. Contoh soal fungsi produksi. Fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah produk total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit? P atau produk total sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Berarti nilai AP atau produk rata-rata sama dengan P dibagi X sama dengan 9X min X pangkat 2. Untuk X sama dengan 6, berarti P sama dengan 9 kali 6 kuadrat dikurangi 6 pangkat 3 sama dengan 108. Berarti nilai rata-ratanya adalah 108 dibagi 6 sama dengan 18. Sedangkan jika X sama dengan 7, berarti P sama dengan 9 kali 7 kuadrat dikurangi 7 pangkat 3 sama dengan 98. MP atau produk marginalnya sama dengan delta P dibagi delta X sama dengan 98 dikurangi 108 dibagi 7 dikurangi 6 sama dengan negatif 10. Contoh soal model distribusi Pareto. Hitunglah berapa dari 8 juta penduduk DKI Jakarta yang berpendapatan melebihi 800.000. Berapa orang yang berpendapatan antara 480.000 dan 640.000. Kurs berlaku 1 US dollar sama dengan 2.000 rupiah. Untuk X sama dengan 800.000, berarti sama dengan 400 US dollar. X adalah batas pendapatan tertentu. Sekarang kita mencari nilai N. N adalah bagian dari populasi yang berpendapatan melebihi X. Untuk X sama dengan 800.000, berarti N sama dengan 8 juta dibagi 400 pangkat 3/2. Untuk 3/2 ini nilainya sama dengan 1,5. Sama dengan 8 juta dibagi 8.000 sama dengan 1.000 orang. Untuk X sama dengan 480.000, berarti sama dengan 240 US dollar. N sama dengan 8 juta dibagi 240 pangkat 3/2 sama dengan 8 juta dibagi 3.718 dengan 2.152 orang. Untuk X sama dengan 840.000, berarti sama dengan 320 US dollar. Nilai N-nya sama dengan 8 juta dibagi 320 pangkat 3/2 sama dengan 8 juta dibagi 5.724 sama dengan 1.398 orang. Contoh soal kurva transformasi produk. Sebuah pabrik yang menggunakan bahan baku kulit menghasilkan sepatu dan tas. Kurva transformasi produk yang dihadapinya ditunjukkan oleh persamaan 4S pangkat 2 plus 6,25R pangkat 2 sama dengan 40.000. Pertanyaannya, berapa pasang sepatu dan berapa buah tas paling banyak dapat diproduksi? Dan berapa pasang sepatu dapat dibuat jika pabrik ini memproduksi 60 buah tas?
Diketahui, jumlah sepatu terbanyak yang dapat dibuat adalah jika pabrik tidak memproduksi tas, atau T sama dengan 0. Dengan kata lain, seluruh kulit yang tersedia berjumlah 40.000 unit dialokasikan untuk membuat sepatu. Di sini, jika T sama dengan 0, berarti 4S pangkat 2 sama dengan 40.000. S pangkat 2 sama dengan 40.000 dibagi 4. S pangkat 2 sama dengan 10.000. S sama dengan akar dari 10.000. Sehingga sepatu yang dihasilkan berjumlah 100 pasang. Kemudian jika S sama dengan 0, berarti 6,25 T pangkat 2 sama dengan 40.000. T pangkat 2 sama dengan 40.000 dibagi 6,25. T pangkat 2 sama dengan 6.400. T sama dengan akar dari 6.400. Sehingga T atau tas berjumlah 80 buah. Kemudian jika T sama dengan 60, berarti 4S pangkat 2 sama dengan 40.000 dikurangi 6,25 dikali 60 pangkat 2. 4S pangkat 2 hasilnya 17.500. S pangkat 2 sama dengan 4.375. S sama dengan 66,14, atau sepatu yang dihasilkan berjumlah 66 buah. Contoh soal total utility dan marginal utility. Pada tabel di bawah ini ditunjukkan nilai guna total TU dari barang yang dikonsumsi pada jumlah barang H unit tertentu. Lengkapilah nilai guna marginal MU dari jumlah barang yang dikonsumsi agar dicapai kepuasan maksimumnya. Dari tabel diketahui ketika jumlah barang yang dikonsumsi H adalah 1 unit, maka nilai guna total TU yang diperoleh adalah 10, dan ketika konsumen menambah jumlah barang yang dikonsumsi sebanyak 1 unit, maka nilai marginal utility MU dapat dicari dengan cara H1 sama dengan 1, TU 1 sama dengan 10, H2 sama dengan 2, TU2 sama dengan 18, sehingga nilai marginal utility dapat dihitung dengan rumus MU sama dengan delta TU per delta H. MU2 sama dengan TU2 dikurangi TU1 dibagi H2 dikurangi H1. MU2 sama dengan 18 dikurangi 10 dibagi 2 dikurang 1. MU2 sama dengan 8 dibagi 1. Hasilnya MU2 adalah 8. Jadi nilai guna marginal MU akibat penambahan barang yang dikonsumsi dari 1 unit menjadi 2 unit adalah 8. Nilai guna marginal MU akibat penambahan barang konsumsi 1 unit berikutnya dapat dihitung dengan cara yang sama. Hasil perhitungan nilai guna marginal MU secara keseluruhan ditunjukkan oleh tabel berikut. Dari tabel dapat dikatakan bahwa penambahan jumlah barang yang dikonsumsi menyebabkan peningkatan kepuasan yang ditunjukkan dengan nilai guna total naik. Kepuasan pertama diperoleh ketika mengkonsumsi barang H 1 unit yang direpresentasikan dengan total utility TU sebesar 10. Hal ini berarti dengan mengkonsumsi 1 barang mendapat kepuasan dengan nilai guna marginal MU sebesar 10. Penambahan 1 barang yang dikonsumsi dapat meningkatkan nilai guna total yang semula 10 menjadi 18. Peningkatan kepuasan ini terus naik seiring dengan penambahan barang yang dikonsumsi. Namun demikian, nilai guna marginal MU akibat penambahan 1 unit barang ini turun yang semula 10 menjadi 8.
Setiap peningkatan barang yang dikonsumsi akan meningkatkan nilai guna total yang diikuti dengan menurunnya nilai guna marginalnya. Sampai akhirnya nilai guna total tidak dapat naik lagi dan setelah itu nilai guna total akan turun akibat penambahan barang yang dikonsumsinya. Ketika barang yang dikonsumsi sudah mencapai 6 barang, maka penambahan barang berikutnya tidak lagi meningkatkan kepuasan yang ditunjukkan dengan nilai guna TO yang turun. Nilai guna total TO yang mencapai maksimum pada jumlah barang X sama dengan 6 unit. Pada tabel terlihat ketika X sama dengan 6, nilai guna marginal MU adalah 0 atau MU sama dengan 0. Ini artinya syarat kepuasan maksimum atau nilai guna total maksimum tercapai ketika nilai guna marginal MU sama dengan 0. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.